Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nur Channel Happy Cooking. Di video kali ini aku membuat 3 resep cemilan atau isian toples lebaran yang rasanya enak, gurih, krenyes. Dan untuk gimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Untuk bahannya di sini ada 2 butir telur, tambahkan 5 sendok makan gula pasir, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian aduk sampai dengan gulanya larut. Setelah gulanya larut, tambahkan 1 sendok teh SP, tambahkan juga setengah sendok teh garam, aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 50 gram margarin yang telah dicairkan. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan sedikit berbusa. Selanjutnya bisa masukkan tepung ketannya sebanyak 2 on. Aduk kembali sampai dengan tercampur rata. Kita aduk sebentar dengan menggunakan whisker, dan karena ini berat ya, sebaiknya kita cuci tangan saja kemudian diaduk menggunakan tangan atau diulenin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Amin. Dan setelah kita ulenin, di sini kita tambahkan air ya teman-teman. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diulenin. Untuk takaran airnya dikira-kira saja ya, karena kelembapan tepung itu berbeda-beda dan juga ukuran telur yang berbeda itu bisa mempengaruhi berapa banyak kita menggunakan airnya. Jadi sambil diulen, sambil kita rasakan teksturnya ya. Kalau teksturnya udah pas, udah mudah kita bentuk, berarti itu udah oke. Dan di sini aku menggunakan air itu kira-kira 30 ml untuk 200 gram tepung ketan. Dan ini udah pas ya teman-teman. Kalau misalnya kelembekan bisa ditambahkan sedikit tepung ketan, dan sebaliknya kalau masih keras bisa ditambahkan sedikit air. Dan di sini aku siapkan piping bag seperti ini. Aku masukkan adonan ke dalam piping bag supaya nanti lebih mudah mencetaknya. Kira-kira seperti ini, sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku siapkan wadah. Di sini aku tuang 100 gram biji wijen yang aku tambahkan 3 sendok air. Kita basahin dulu biji wijennya ya supaya nanti bisa menempel. Dan setelah itu diaduk-aduk, dan di sini kita potong ujung piping bagnya dengan ukuran seperti ini aja teman-teman ya, jangan terlalu besar karena ini nanti setelah digoreng itu mengembang. Dan lakukan seperti ini sampai semua adonannya habis.
Jadi mudah banget kan teman-teman untuk membuat kue ciput yang satu ini. Dan supaya tidak ada kue yang menempel, kita pisahkan dengan menggunakan sendok ya. Oke, setelah itu kita bisa campurkan biji wijennya supaya semua terbaluri oleh wijen ya. Dan kalau udah, kita bisa taruh di saringan seperti ini atau ayakan ya, atau apa aja. Kita pisahkan kue keciputnya dengan wijennya dan lakukan semuanya sampai dengan selesai. Setelah dipisahkan dari biji wijennya, digoyang-goyang seperti ini ya, biar kue wijen yang ada di kuenya itu lebih menempel. Kira-kira seperti ini. Dan kemudian siapkan minyak panas, pastikan minyaknya ini udah bener-bener panas ya, baru masukkan kue keciputnya. Biarkan dia kokoh dulu, baru boleh sesekali diaduk. Dan kalau kue keciputnya udah mengapung semua, ini bisa dipindahkan ke api kecil teman-teman ya. Kita gunakan api yang paling kecil untuk menggorengnya supaya kue keciputnya ini matang sempurna dan renyah. Dan setelah kue keciputnya kecoklatan seperti ini dan minyaknya udah tenang, ini berarti udah mateng, siap diangkat dan ditiriskan. Dan ini dia teman-teman, kue keciputnya udah matang semua. Dari 200 gram tepung ketan aku menghasilkan banyak banget ya kue keciputnya, dan ini tuh rasanya benar-benar renyah, krenyes. Teman-teman wajib coba ya. Untuk resep yang kedua ada pilus kapsul yang renyah, gurih, krenyes dan membuatnya sangat mudah. Untuk cara membuatnya, siapkan panci, masukkan 80 ml air, kemudian tambahkan 4 siung bawang putih yang telah dihaluskan. Selanjutnya ini dimasak sampai dengan airnya mendidih beberapa saat, kurang lebih 30 detik saja. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompornya dan biarkan dia dingin suhu ruang. Kemudian siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau roiko. Kemudian ini diaduk sampai dengan garamnya larut dan telurnya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram. Aduk kembali sampai dengan tercampur rata. Kalau sedikit menggerindil nggak apa-apa ya teman-teman, gini aja udah cukup. Kalau udah, masukkan cairan atau air dan bawang putih yang tadi telah dimasak di awal. Ini udah dingin suhu ruang, diaduk-aduk sebentar, kemudian masukkan 250 gram tepung tapioka. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau dirasa adonannya udah mulai berat, kita bisa lanjut mengulenya menggunakan tangan ya teman-teman.
Kemudian diulen sampai adonannya menyatu, tidak usah kalis, asal menyatu saja seperti ini ya. Kalau teman-teman ngedapetin adonannya masih terlalu lembek, bisa ditambahkan sedikit tepung tapioka, karena kelembapan tepung dan juga besar kecilnya telur itu berbeda ya, mungkin bisa kelembekan dan bisa ditambahkan dengan tepung tapioka sampai dengan kita mendapatkan adonan yang seperti ini. Kalau kita ambil, kita pilin-pilin, kita bentuk, udah terasa nggak lembek juga nggak keras ya, seperti ini udah bisa dibentuk. Dan di sini aku mau bagi adonan menjadi dua bagian. Untuk yang satu bagian aku mau kasih pewarna, ini untuk tambahan warnanya opsional ya teman-teman, sesuai selera saja. Kalau nggak suka tidak ditambahkan warna juga tidak apa-apa. Kemudian ini aku tambahkan warna rose ya teman-teman, kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini kalau udah sisihkan. Dan untuk yang satu bagiannya lagi aku tambahkan warna hijau. Kalau semua udah selesai, ini siap kita bentuk. Kemudian di sini siapkan teflon atau penggorengan, masukkan secukupnya minyak. Setelah kita tuang minyak, kemudian kita bentuk adonannya teman-teman ya. Kita ambil sedikit aja adonan, kemudian dipilin-pilin seperti ini dan masukkan ke dalam minyak dingin. Kalau tangan kita udah sering membuatnya atau sering melakukannya, ini cepet ya teman-teman, enggak berat dan hanya kita butuh keteladanan saja. Baiklah teman-teman, setelah dirasa udah cukup, tidak usah terlalu penuh ya, mungkin segini aja udah cukup. Ini kita pindahkan dulu ke atas kompor, kemudian kita nyalakan api kompornya, digoreng dengan api yang sedang cenderung kecil saja ya teman-teman. Kemudian ini kita biarkan sampai dengan kue atau pilusnya ini mengapung kokoh. Kalau udah mengapung kokoh semuanya seperti ini, baru boleh kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Dan digoreng pelan-pelan aja ya teman-teman, dengan menggunakan api yang paling kecil sambil diaduk sampai dengan matang. Untuk menggorengnya ini butuh waktu agak lama ya teman-teman, dan setelah kita tunggu sampai tidak ada gelembung-gelembung minyak mendidih dan udah benar-benar tenang minyaknya ini, baru kita angkat dan tiriskan. Dan kemudian aku akan lanjut untuk menggoreng sisanya teman-teman. Dan cara ini dia teman-teman, kue pilus kapsulnya udah matang semua, beneran ini tuh renyah, krenyes, gurih, recommended banget resepnya buat teman-teman cobain di rumah untuk ide jualan ataupun isian toples lebaran. Dan lanjut ke resep yang ketiga, kita bikin kue keciput dengan bentuk yang bulat dan rasanya sama, krenyes, gurih dan enak. Untuk cara membuatnya, di sini siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur ukuran besar, tambahkan setengah sendok teh SP, tambahkan 70 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa diganti dengan vanili cair. Kemudian semua bahannya ini diaduk menggunakan balon whisk sampai dengan tercampur rata atau sampai dengan mengembang seperti ini. Kalau sudah, masukkan 210 gram tepung ketan, tambahkan sejumput garam, tambahkan 50 ml margarin yang telah dicairkan. Selanjutnya ini saya aduk menggunakan tangan saja teman-teman ya, biar lebih mudah dan bisa merasakan tekstur dari adonan. Kalau udah seperti ini tercampur rata, tambahkan 70 ml air,
Untuk penambahan airnya masukkan secara bertahap supaya nanti tidak takut kelembekan, karena kelembapan tepung itu berbeda dan besar kecilnya telur juga berbeda ya teman-teman. Dan kalau adonannya udah menyatu seperti ini udah cukup, dan kita bisa coba teman-teman untuk membuat satu bulatan. Kalau udah nggak lembek ataupun nggak terlalu kering, ini udah oke ya, udah siap untuk dicetak. Dan di sini untuk adonannya saya bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang satu bagian saya kasih pewarna 3 tetes warna hijau, kemudian dicampur rata seperti ini agar lebih mudah saya pindahkan ke mangkuk saja ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, lanjut untuk adonan yang lain. Di sini aku tambahkan 3 tetes pewarna merah. Sama kita aduk sampai dengan tercampur rata. Kalau udah, lanjut ke adonan yang satunya lagi teman-teman ya. Di sini aku mau tambahkan pewarna orange sebanyak 3 tetes, dan ini diaduk rata kembali. Kalau semuanya udah siap, tinggal kita pindahkan ke dalam plastik piping bag. Kemudian di sini aku udah siapkan 150 gram biji wijen. Aku tambahkan 3 sendok makan air putih. Ini kita basahi dengan air ya teman-teman, supaya nanti wijennya bisa menempel. Diaduk rata dulu. Dan ini adonan yang tadi telah kita buat sudah aku masukkan ke dalam plastik piping bag. Selanjutnya ini siap untuk dicetak. Gunting ujung piping bag menggunakan gunting, dan untuk ukuran besar kecilnya sesuaikan selera ya teman-teman. Kalau udah, tekan keluar adonan atau disemprotkan seperti ini. Kalau menurut teman-teman ukurannya udah cukup, bisa dipatahkan menggunakan ujung spatula atau sendok. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Amin. Baiklah teman-teman, kalau adonannya udah dibentuk seperti ini, kalau dirasa udah cukup, jangan terlalu banyak dulu ya, biar enggak lengket satu sama lain. Segini ada udah cukup. Kemudian diaduk-aduk sampai dengan semua adonan dari kue keciputnya ini terbaluri oleh wijen. Dan kalau udah, di sini aku siapkan, aku pakai saringan kecil seperti ini ya teman-teman, atau teman-teman juga bisa pakai ayakan. Kita pindahkan dulu ke dalam ayakan kecil ini, kemudian tinggal kita putar-putar atau kita goyang-goyang seperti ini ya teman-teman, untuk membantu biji wijennya ini menempel, dan bentuk dari kue keciputnya juga bisa jadi bulat. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan kalau semuanya udah selesai dibuat, di sini siapkan minyak. Masukkan kue keciputnya saat minyak belum terlalu panas ya teman-teman. Dan kalau udah masuk ke dalam minyak, jangan diaduk dulu, biarkan dia mengapung ke atas. Kemudian tekstur dari kuenya juga sedikit kokoh, barulah bisa diaduk. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalau udah mengapung dan udah kokoh, kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Karena kue keciput itu biasanya kalau udah matang itu dia akan mengapung ya teman-teman. Jadi kita bantu tenggelamkan ke dalam minyak supaya nanti matangnya merata. Dan kalau warna dari biji wijennya udah agak kuning keemasan dan minyaknya ini udah tenang, berarti udah mateng dan siap diangkat dan ditiriskan.
dan aku akan lanjut menggoreng untuk sisanya ya teman-teman. Dan ini Masya Allah hasilnya cantik, untuk biji-bijinya juga sedikit sekali yang lepas ya. Dan darah, ini dia teman-teman, kue keciputnya udah selesai semua aku goreng. Dari 2 ons tepung ketan hasilnya sebanyak ini bisa menghasilkan 2 toples ya teman-teman. Dan untuk biji-bijinya juga tidak banyak yang rontok. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman mau bikin cemilan apa. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.